si Caca mikir dia lagi hamil gitu kan, udah gitu dia kencing di depan pantai dan ada pohon ketapang. Kira-kira dia nggak diganggu kuntilanak? Itu adalah hasil pemikirannya si Caca loh. Meskipun saya nggak hamil, saya nggak bakalan ngikutin dia kencing di depan depan pantai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Oke, baik. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang wanita hamil. Itu umurnya udah 7 bulan, udah masuk 7 bulan gitu kehamilannya dia. Tapi hanya perkara sekedar menghadiri undangan dari pestanya saudaranya dia dengan menempuh jarak yang sangat-sangat jauh. Dan pulang dari pesta itu dia meninggal dunia. Gimana ceritanya? Cek. Oke, saya sebut aja nama pengirimnya si Caca. Karena kenapa? Si Caca ini bukan nama asli. Biasalah, kalau mereka nggak ingin disebut, pasti saya kasih nama gitu. Alasannya sih klise, seperti teman-teman sebelumnya. Itu kan sebelum saya mau cerita, saya kan tanya dulu nih, ini mau di-share namanya apa enggak? Kalau dia nggak mau, ya udah, saya nggak share gitu. Takutnya ada pihak yang nggak setuju. Jadi ini tuh kisah tentang tetangganya Caca, sekaligus itu adalah tantenya Caca. Nah, si tante Caca ini punya menantu, dan menantunya itu sedang hamil, umurnya itu sekitar 7 bulan gitu. Saat itu keluarganya Caca ini punya acara pesta, tapi acara pesta itu sangatlah jauh, jaraknya itu menempuh 18 jam. Nah, menantu tantenya ini ikut dalam acara itu, sekeluarga nih berangkat. Mereka tuh naik mobil gitu. Ini perjalanan bukan perjalanan yang singkat dan biasa. Mereka itu mempunyai perjalanan yang sangat sulit. Karena kenapa? Itu harus melalui pegunungan. Dan by the way, ini itu kisah berasal dari Sulawesi. Dan Sulawesi itu terkenal banyak pegunungan. Gunungan yang mereka lewati itu terkenal sangat angker. Nah, pada saat perjalanan menuju ke tempat tujuan, itu nggak terjadi apa-apa karena mereka tuh berangkatnya dari pagi. Nah, sampai ke sana itu ya nggak ada terjadi apa-apa, santai aja sampai sana. Itu mereka nginep itu sampai 3 hari. Acaranya nih sampai 3 hari. Nah, si Caca pulang semobil dengan menantunya tantenya dia. Di perjalanan, mobilnya si Caca ini singgah di jalan. Si Caca mau kencing sama si menantunya ini yang lagi hamil 9 bulan, 7 bulan gitu. Jadi maksudnya menantu tantenya gitu. Ribet banget sih, saya panggil aja namanya Susan kali ya. Jadi si Susan ini mau kencing sama si Caca. Si Susan kan lagi hamil, ya kan? Hamil 7 bulan. Nah, suaminya itu udah pesen, mendingan kencingnya di rumah makan aja, deket rumah makan gitu kan. Ke rumah makan tuh ada kamar mandi gitu, kencingnya di situ. Tapi karena istrinya udah nggak tahan, dia mau kencing dekat pantai dan itu ada pohon ketapang. Ini pada malam hari gitu. Nah, si Caca udah mikir-mikir nih, wah ini kok ngeri banget gitu, ngapain mau kencing di sini gitu. Susan ini tetap mau kencing di situ dekat pantai, bukan dekat pantai sih, emang udah di pantai dan itu ada pohon ketapang di situ. Dia udah ngeliat. Kebetulan nih ya, by the way, si Caca ini orangnya mistis banget sebenarnya, pikirannya nih udah kemana-mana gitu. Si Caca mikir, dia lagi hamil gitu kan, udah gitu dia kencing di depan pantai dan ada pohon ketapang. Kira-kira dia nggak diganggu kuntilanak? Itu adalah hasil pemikirannya si Caca loh. Meskipun saya nggak hamil, saya nggak bakalan ngikutin dia kencing di depan pantai gitu. Udah gitu ceboknya nih pakai air aqua. Ya Allah ya Robby, gemes banget dah. Setelah si Susan kencing, mereka melanjutkan perjalanan.
Sekitar jam 3 pagi mereka itu nggak lama lagi nyampe. Jam 3 pagi pokoknya nggak lama lagi dah nyampe. Nah, si Susan ini mau kencing lagi. Suaminya itu udah ngomong, mendingan kamu nggak usah kencing dulu, tahan dulu, nanti di rumah makan. Di rumah makan itu kan ada toilet gitu, kencing aja di sana gitu. Tapi si Susan ngomong, daripada saya ini kencing di jok mobil, saya udah nggak tahan, saya beser. Orang hamil kan beser ya, kalau nggak salah. Nah, suaminya nyetopin mobil. Si Susan mau kencing lagi, bisa dihentikan nggak mobilnya gitu. Si sopir ngetiin mobil. Nah, berhentinya itu di depan rumah kosong. Mereka singgahi ini itu rumah kosong kecil dan terbuat dari kayu. Jadi kayak pondok-pondok kecil gitu yang di rumah di kebun gitu. Nah, gitu nih modelnya tempat mereka nih. Tapi itu lagi kosong rumahnya. Nah, siapa sih namanya? Susan ya. Si Susan itu kencing di daerah dapurnya si rumah kosong ini, ditemani sama suaminya dia. Kencinglah di situ pakai botol aqua lagi. Maaf ya, botol aqua say. Oke, setelah kencing, si Caca nih mikir lagi. Aduh, tadi kencing di depan ini pantai, udah gitu ada pohon ketapang. Sekarang kencing di rumah kosong. Aduh ya Allah, dia bener-bener gak ada takutnya. Si Caca mikirnya gitu. Nah, pas nyampe di rumahnya mereka nih, di daerah mereka, tempat tinggal mereka, ya kan, besoknya si istrinya ini perutnya langsung sakit. Si Susan itu sakit dan dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu di rumah sakit, si Caca nggak tahu nih gimana problematikanya kalau si Susan itu sampai ngelahirin padahal umur kandungannya itu baru 7 bulan. Si tantenya ini datang gitu. Ini keadaannya si Susan, katanya udah ngelahirin anaknya, prematur, anaknya ditaruh di kaca. Ngomong gitu si Caca gitu. Ngomong gitu nih si Caca. Dikirim ceritanya maksudnya. Si Caca tanya, "Tante, kok si Susan nggak keluar? Padahal kan udah melahirkan." Tantenya jawab, kalau si Susan ini dia itu masih merasakan bahwa perutnya tuh sakit, padahal udah nggak ada bayi di dalamnya. Mungkin efek dia habis operasi atau bagaimana, ngomong gitu nih mamanya dia, mertuanya maksudnya gitu. Tantenya ngomong, tapi si Susan itu ada kejadian yang terjadi pada dia di rumah sakit nih. Dia mengeluarkan cairan yang itu mirip seperti kayak lumpur, tapi warnanya itu kayak tanah, tapi kayak air selokan, dan itu bau banget keluar dari muntahannya dia. Aduh, kalian bayangin sih gimana ini modelnya. Ibunya dia itu, mertuanya si Susan ini curiga ada apa-apa nih sama si Susan, ada yang aneh sama dia, kok bisa ngeluarin cairan yang seperti itu. Si mertuanya dia ini tiba-tiba punya idenya dia nih ya kan, punya ide untuk ke dukun, nanyain gimana kondisinya si Susan, padahal si Susan masih di rumah sakit, tangani sama dokter. Di dukun, dia nih nggak tahu nih kondisinya si Susan di rumah sakit kayak gimana. Dia pulang duluan untuk nyari dukun di kampungnya dia gitu. Si mertuanya, "Ya, ada apa sih sama menantu saya?" ngomong gitu. Si dukunnya ngomong, "Oh, menantu ibu udah di bawah nih sama makhluk," ngomong gitu. "Makhluk apa?" ngomong gitu. "Bisa nggak ditolong?" "Enggak." Dia langsung ngomong nih, si dukun ngomong, nggak bisa ditolong, ngomong gitu. "Ya, banyak-banyak berdoa aja, mungkin doa bisa menolong," ngomong gitu. "Mungkin doa bisa menolong, tapi kalau saya nggak bisa nolong," ngomong gitu. Nah, setelah itu pulanglah si tantenya itu. Si Caca nanya lagi sama tantenya, "Tante, gimana katanya di dukun? Kata dukun tuh apa?" "Enggak, ini kata dukun lagi dibawa sama makhluk." Si Caca langsung ingat apa yang dilakuin Susan pada saat perjalanan. Mungkin ya kan, si Susan sih kencing sembarangan, udah gitu hamil ini besar gitu kan, 7 bulan. Makanya dia diganggu. Dalam hatinya dia nggak berani ngomong
sama si tantenya. Tantenya nggak tahu kan hal itu. Aduh, mau ngomong sama si tante takut ntar dimarahin atau gimana gitu kan. Yang jelas dia nggak ngomong. Nah setelah itu 3 hari di rumah sakit, tiba-tiba adalah pengumuman masjid. Lagi makan nih si Caca, makan, diumumin nih ternyata si Susan meninggal dunia dalam 3 hari. Jadi anaknya si Susan itu dibawa pulang dari rumah sakit. Oh ya Allah, dibawa pulang rumah sakit. Dia tuh udah, ini kata dokter udah bisa pulang dari rumah sakit nih anak gitu. Meskipun prematur kan sebenarnya kalau masih umur 7 bulan itu sebenarnya masih hidup ya, masih bisa, udah lengkap gitu. Udah dibawa pulang aja, dokter bilang bisa nih, udah dibawa pulang lah si anak itu. Ibunya si Susan itu udah duluan pulang nih, dimakamin. Nah si Caca nih masih kepikiran dengan hal itu, apa yang dilakuin Susan. Matiannya si Susan, anaknya itu dirawat oleh si tantenya Caca sampai gede. Jadi sampai gede tuh di rumahnya tantenya dia. Semua orang sedih karena kenapa, ngelihat anak itu umur 7 bulan dia harus minum susu formula, kasihan ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak itu baik-baik aja, gede sampai. Oke, sekian dulu ceritanya si Caca. Semoga kalian terhibur. Dan mengenai baju saya, kenapa beda? Karena ini adalah hari yang beda dengan yang pertama. Itu ada problema sedikit. Jadi ya begitulah hidup, nggak sesuai ekspektasi kita. Ya maklumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.